Nah, ini yang perlu saya luruskan ya. Beberapa media sudah minta maaf dengan saya atas pemberitaan yang mereka tidak cross check dan mereka juga tergiring opini kebohongan dari pihak sana. Saya tidak mangkir. Justru sebelum ada panggilan kedua, saya sudah menyerahkan bukti-bukti atas apa yang mereka tuduhkan kepada saya. Dan pihak kepolisian sudah menerima chat dari mereka dari zaman dulu, ibunya, dan juga ada beberapa foto, dan juga ada yang namanya googling yang zaman dulu kan. Mereka ini dilaporkan oleh Farhad Abbas ini kan dari sebelum dengan saya. Artinya apa yang saya klarifikasi di YouTube saya, vlog saya itu kan bukan fitnah semuanya, itu kan fakta, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi kalau dibilang mangkir itu kebohongan sekali. Dan waktu itu juga dia mengatakan saya sudah dibawa pihak kepolisian kan, dan kamu tahu sendiri itu kan bukan pihak polisi dan itu kan manajer saya. Kamu udah ngobrol kan tadi kan, ketemu kan, kalian tahu kan itu semua kan. Tapi kan memang itu yang mereka inginkan, mencipta opini supaya membentuk opini ini seolah-olah oh dia tuh nggak salah, oh Angel Elga ini dipanggil polisi terus mangkir dan segala macam. Saya diam aja dari kemarin, saya nggak mau menanggapi itu karena buat saya ini fitnahnya sudah luar biasa. Ini sudah bukan memfitnah saya lagi loh, tapi fitnah aparat loh, fitnah kepolisian loh. Dia bilang saya mangkir, justru polisi mengawal saya. Itu kan fitnah, itu kan kebohongan gitu kan. Nggak ada aparat yang memberikan apa ya, melindungi saya, terus yang memberikan saya apa sih istilahnya itu kayak oh Angel Elga kayaknya nggak terjerat ini nggak ada seperti itu, tuh bohong semua. Dan nggak ada polisi yang ngawal saya kan, kamu tahu sendiri ya kan itu siapa gitu kan. Itu saya dari kemarin tuh saya nggak mau nanggapin juga karena kan saya akhir tahun ini saya ada pemasangan billboard saya 28 kota, yaitu tentang beauty, kecantikan, diamond, fashion. Ini semua ada kontraknya, ada bentuk moral yang harus saya pertanggungjawabkan. Dan brand-brand ini, brand besar ini mengatakan Mbak Angel jangan terlalu menanggapi pihak sana ya. Gitu. Makanya waktu media datengin saya rame-rame itu, kenapa saya diam? Bukan berarti saya takut atau apa atau bagaimana, bukan. Tapi memang saya harus minta persetujuan dari brand-brand saya. Coba bayangin, orang sudah kontrak saya, bukan nilai kecil loh. Kan di kontrak itu tertulis ada penaltinya. Kalau salah-salah saya berbicara, terlalu dikit-dikit preskon kayak mereka seminggu bisa 2-3 kali, itu kan membahayakan brand saya. Pada saat semalam ada preskon kebohongan, baru mereka mengirimkan email kepada saya untuk mengklarifikasi, baru hari ini saya akan bicara. Artinya saya harus minta persetujuan dari manajemen saya dan juga brand saya. Kalau mereka bilang saya diam, ya saya diam. Karena yang bayar saya bukan netizen. Yang bayar saya adalah brand-brand yang kontrak saya. Ini kamu harus tahu, mereka ini preskon semalam itu satu kebohongan. Itu bukan SP3 di pihak kepolisian ya. Ini juga mereka sudah fitnah pihak kepolisian. Dia mengatakan polisi mengirimkan SP3, surat SP3. Coba kalian perhatikan, kalau memang itu SP3 harusnya tunjukin dong begini, bukan dibaca begini. Kalau memang itu SP3, saya rasa mereka pasti udah begini kok, tunjukin ini loh media nih SP3 gitu kan. Tapi itu kan ke SP3 itu adalah surat pencabutan dari saya. Kenapa saya cabut? Proses itu harus saya lakukan karena laporan kemarin itu unsurnya biasa aja. Tapi setelah dipelajari berdasarkan saksi yang sudah di BAP dan juga rekaman yang sudah tersebar dan juga semua yang sudah terekam, itu ternyata dipelajari unsurnya ada yang lebih berat. Nah, untuk mengganti unsur ini tentu saja prosesnya saya harus mencabut yang pertama. Lalu saya segera bikin lagi laporan yang baru ini. Nah, laporan baru ini, inilah pasalnya lebih berat. Kan ibaratnya kalau kamu disuruh pilih ini perak atau diamond, ya kamu pasti pilih diamond dong. Kenapa saya memilih ini? Supaya memberikan efek jerah buat mereka.
Karena orang yang dobrak rumah saya, menjebak saya, memfitnah saya, itu salah satunya sudah ada yang minta maaf dengan saya. Itu dengan mereka mengirim WA ke saya meminta maaf bahwa Mbak Angel, yang minta maaf adalah manajernya, manajer bandnya dia meminta maaf kepada saya. Buktinya ada, sudah saya serahkan ke pihak polisi juga. Dia mengatakan, Mbak Angel jangan laporkan saya minta maaf, saya salah, saya hilaf. Pada malam itu saya disuruh dan saya mengikuti situasi di situ sana, makanya saya melakukan itu. Artinya orang kalau sudah minta maaf berarti kan orang itu sudah tahu kalau dia bersalah. Iya kan? Nah, yang bahaya lagi pihak mereka sana tuh fitnah polisi loh, bahwa dia bilang ini adalah SP3 dari polisi. Bohong, itu adalah surat pencabutan pelaporan dari saya, dan itu bukan dihentikan perkara. Bukan dihentikan karena tidak memenuhi unsur, bukan. Cabutan dari saya, dan polisi juga tidak bisa menyambut kalau bukan saya yang cabut kan. Bagaimana mau SP3 sementara belum gelar perkara? Dari mana? Saya aja yang nggak ngerti hukum aja saya tahu kok prosesnya. Masa mereka bilang mengerti hukum tapi berbohong? Ya karena mereka paham. Kenapa mereka berbohong? Karena mereka ingin menciptakan opini, membentuk opini, ingin menyelamatkan klien ini yang lagi menjadi terdakwa, yang sebentar lagi mungkin akan divonis oleh pihak pengadilan. Dan mereka berpikir dengan membentuk opini seperti ini, berbohong kepada masyarakat, karena awak media dan juga masyarakat kita tidak juga sepenuhnya memahami perjalanan proses hukum ini, ya. Nah, tapi diolahlah sama mereka seolah-olah ini loh dia nggak bersalah, ini loh aparat kita begini begitu, ya kan? Sebenarnya dia paham ini, cuma sengaja dibikin seperti itu supaya untuk dia pikir kalau bentuk opini ini bisa mempengaruhi jaksa, mempengaruhi hakim supaya vonisnya bagaimana apa gitu kan. Tapi ingat, jaksa, hakim, kepolisian tidak termakan opini. Mereka sudah terbiasa menangani kasus artis dan juga koruptor dan segala macam. Nggak mungkin mereka itu karena orang nangis di itu depan TV, oh saya kasihan terus udah dibebaskan. Nggak begitu. Kamu mau nangis, mau cungkir balik juga kalau memang itu saksi dan bukti mengatakan kamu bersalah, ya bersalah. Nah, tapi kan ini mereka ini bentuk opini itu luar biasa sehingga berhasil lah di netizen ini seolah-olah menyatakan saya begini, saya begitu. Mereka sudah berhasil menciptakan opini di mata masyarakat dan netizen yang mereka ciptakan sudah berhasil. Tapi ingat, jaksa, hakim, aparat kepolisian tidak termakan opini. Mereka memutuskan satu perkara itu berdasarkan bukti dan saksi. Karena itu saya diam. Saya tidak mau melawan mereka, saya tidak mau, mereka seminggu bisa 2-3 kali press con. Tapi kamu lihat, saya diam aja. Karena saya percaya aparat kita tidak bisa dipermainkan seperti itu. Pihak sana selalu mendesak pihak kepolisian. Seolah-olah dia punya wewenang, mau begini, mau begitu, saya santai aja. Sampai dia bilang kebohongan, saya dikawal lah polisi, saya dibawa lah, saya tidak kooperatif lah. Saya sebelum ada surat saya udah kesana duluan, silakan dicek. Iya kan? Tapi kan malah mereka putar balikan. Malah tadi malam bikin lagi kebohongan gitu. Enggak, saya sih enggak terlalu memperdulikan lagi apa-apa ya. Dan saya tidak memantau apa-apa lagi karena buat saya setelah dia sudah dikatakan dari pihak kepolisian dari awal ini status tersangka, saya sudah lega. Buat saya itu sudah semuanya sudah jawaban, ya. Saya nggak peduli lagi dia mau bentuk netizen kayak begini, dia bayar orang untuk menyerang saya di medsos. Setiap kali uploadan YouTube dia nyerang saya supaya dia pikir oh banyak pendukungnya nih, kalau banyak pendukungnya berarti nanti vonisnya akan mempengaruhi kayak gitu. Itu kan bentuk itu yang mereka inginkan, yang mereka ciptakan. Pada saat dia jadi tersangka buat saya sudah puas, apalagi ditambah pernah masuk penjara lagi, ya. Nah, diberikan penangguhan itu kan memang ada pertimbangan dari hakim, mungkin pada saat itu mereka mengajukan karena dia tulang punggung dan hati nurani hakim mempertimbangkan itu, tapi bukan berarti dia seenaknya diberikan penangguhan terus dia bisa buat onar lagi gitu loh. Justru dengan dia tahanan luar ini dia harus hati-hati. Tapi lihat,
malah dia semakin bikin onar, malah menyalahkan polisi secara tidak langsung kan gitu kan. Malah dia ada sekarang, malah kemarin saya lihat ada di Lambe Tura ada video ibu-ibu lagi nagih hutang, mereka tarik-tarikan. Terus ada lagi laporan tentang penipuan yang sebentar lagi akan diproses. Jadi memang orang ini nggak ada efek jerahnya. Jadi hakim juga harus tahu, jaksa juga harus tahu. Ini diberikan penangguhan bukan dia menjaga perilaku dia, malah dia tambah parah. Dia tambah parah tapi malah menciptakan kebohongan. Gitu. Karena dia pikir dia punya leluasa untuk besok mau preskon, besok mau ngomong di TV, mau begini, mau begitu. Dia pikir dia punya opini gitu. Oh, saya no komen masalah itu. Yang pasti buat saya ya sangat menyayangkan. Tahanan luar ini kan harusnya menjaga sikap, tapi malah tidak baik ya. Saya no komen karena itu bukan wilayah saya untuk komentari itu, karena saya hanya mau mengkomentari apa fitnah mereka, apa yang mereka tuduhkan pihak kepolisian terhadap saya. Kan dia menuduh polisi ini bekerja sama dengan saya.